Halo semua, terima kasih sudah setia menonton video-video dari Architecture Stories. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi dunia arsitektur kepada Anda. Dan video kali ini, Architecture Stories akan membahas tentang sejarah singkat perkembangan arsitektur dunia bagian pertama. Number 1. Arsitektur prasejarah. Arsitektur prasejarah umumnya berupa bangunan yang terbuat dari batu-batu besar dan disusun secara berkeliling. Bangunan paling mengagumkan dari masa ini tidak dibuat untuk keperluan sehari-hari, tetapi merupakan sebuah monumen. Salah satu peninggalan arsitektur prasejarah yang tertua adalah Stonehenge di Inggris bagian selatan. Dari bentuk arsitekturalnya, diduga Stonehenge dulunya digunakan oleh penyembah matahari. Number 2. Arsitektur Mesir kuno. Arsitektur Mesir kuno sudah ada sejak tahun 3050 sampai 900 sebelum Masehi. Ciri-ciri khas dari arsitektur Mesir kuno adalah bangunan raksasa yang dibuat oleh Firaun untuk menunjukkan kekuasaannya. Bangunan tersebut berfungsi untuk memberikan mitos kepada seluruh rakyat Firaun bahwa ia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Bangunan di Mesir kuno dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah bangunan untuk tempat tinggal orang-orang Mesir kuno, dan yang kedua adalah bangunan untuk tujuan keagamaan. Arsitektur Mesir kuno di masa jayanya telah menghasilkan karya-karya yang begitu menakjubkan, yakni piramida Giza dan Sphinx. Number 3. Arsitektur klasik. Arsitektur klasik berkembang di era Yunani kuno sampai pada masa kejayaan Romawi, yaitu antara tahun 850 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Identitas arsitektur klasik terpusat pada karya seni pahat dalam bentuk kolos dengan fungsi sebagai visualisasi dari agama, kitab suci, dan kepercayaan lainnya, bahkan sebagai sarana ritual keagamaan. Arsitektur klasik dibangun dengan 3 tujuan. Yang pertama yaitu sebagai rumah tinggal, yang kedua itu sebagai wadah penyembahan bagi dewa atau rumah peribadatan, dan yang ketiga sebagai tempat berkumpul seperti balai kota. Salah satu bangunan peninggalan arsitektur klasik yang paling terkenal adalah Parthenon. Parthenon adalah kuil untuk Dewi Athena yang dibangun di puncak bukit tertinggi di kota Athena, yaitu di Akropolis, atau yang berarti kota tinggi. Dewan kota Athena menyewa 2 arsitek ternama pada masa itu, yaitu Kallikrates dan Iktinus, serta seorang pemahat terkenal yaitu Pheidias untuk membangun Parthenon. Keseluruhan bangunan dibuat dari marmer, serta menampilkan gaya arsitektur terbaru pada masa itu, yaitu dengan ukuran yang lebih besar. Di Indonesia, bentuk arsitektur klasik masih kerap digunakan pada saat ini dan diadaptasi oleh bangunan-bangunan rumah mewah. Number 4. Arsitektur Bizantium muncul antara abad ke-6 sampai ke-9 Masehi, setelah Kaisar Konstantin memindahkan ibu kota Romawi ke Konstantinopel, yang sekarang disebut juga sebagai Istanbul di Turki, pada tahun 330 Masehi. Arsitektur Bizantium berkembang menjadi arsitektur yang lebih anggun, yang dipadukan dengan karya seni arsitektur klasik. Bangunan pada arsitektur Bizantium menggunakan batu bata dan plester,
sekalipun pada kubahnya. Dan elemen dekoratifnya menggunakan mozaik, bukan menggunakan pahatan atau ukiran seperti pada arsitektur klasik. Dinding pada arsitektur Bizantium lebih dilengkapi dengan lukisan serta jendela-jendela kecil untuk memasukkan cahaya ke dalam ruang. Karakter dari arsitektur Bizantium adalah menggunakan atap kubah dengan denah berbentuk persegi atau persegi banyak. Peninggalan arsitektur Bizantium yang paling terkenal adalah benteng kota Konstantinopel, Hagia Sophia, dan Hippodrome. Number 5. Arsitektur Romanesque. Arsitektur Romanesque diperkirakan lahir pada abad pertengahan atau sekitar tahun 800 hingga 1200 Masehi. Meskipun Romawi mulai tenggelam, tetapi ide arsitektur Romawi menyebar ke seluruh Eropa. Arsitektur ini adalah perkembangan dari teknik Bizantium dan awal dari kelahiran arsitektur Gotik yang terkenal sangat filosofis. Pada masa kejayaannya, banyak kastil, gereja, katedral, bangunan-bangunan pemerintah, dan tembok kota menggunakan arsitektur Romanesque. Namun saat ini yang masih dapat disaksikan hanya sebuah chapel kecil hingga katedral yang besar. Ciri-ciri dari bangunan ini adalah lekukannya, seperti kubah, pintu yang sangat besar, tembok-tembok raksasa, menara, dan jendela yang kecil. Menara Pisa adalah salah satu bangunan yang dibangun melalui teknik Romanesque. Number 6. Arsitektur Gotik. Arsitektur Gotik adalah bangunan yang masih dipengaruhi oleh arsitektur Romanesque. Lahir pada sekitar tahun 1100 sampai 1450 Masehi, arsitektur Gotik dimulai di Prancis dengan perpaduan antara arsitektur Romanesque dan Moris dari Spanyol. Arsitektur Gotik ini dikenal sebagai bangunan ciri khas Prancis. Salah satu ciri khas bangunan Gotik adalah jendela kaca yang memiliki fungsi artistik karena membuat efek warna dan sinar di bagian interior bangunan. Biasanya, kaca tersebut juga memiliki ukiran-ukiran dengan gambar-gambar tertentu. Selain itu, ciri khas lain dari bangunan Gotik adalah memiliki atap yang runcing tinggi, kemudian dihiasi oleh patung-patung yang berfungsi sebagai alat ibadah dan juga sebagai dekorasi. Arsitektur Gotik merupakan gaya arsitektur pertama yang menggabungkan unsur keindahan dan estetika pada desain bangunan. Pada masa itu, arsitektur tidak lagi hanya bersifat fungsional, tapi juga mempunyai makna dan arti tersendiri. Demikian informasi tentang sejarah arsitektur dunia bagian pertama. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika Anda tidak suka. Tulis kritik dan saran di kolom komentar agar kami dapat membuat video dan informasi lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update video dari Architecture Stories berikutnya.